Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Undangan dan janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita responi dengan iman kita datang dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu mengasihi dan merindukan kami untuk selalu datang kepadamu, membawa semua pergumulan hidup kami. Bapa, saat ini kami menghampiri Engkau, membawa seluruh keberadaan kami, semua permasalahan hidup yang sedang kami hadapi. Kami sangat percaya ketika kami di dalam Engkau ada kekuatan baru, ada kelegaan yang akan kami alami karena Engkau mengangkat semua beban hidup kami dan memberi kami damai sejahtera. Bahkan kami sangat yakin semua permasalahan hidup kami akan terselesaikan satu persatu karena Tuhanlah yang menolong kami semuanya. Bapa, nyatakan kebenaran firman-Mu supaya kami semakin mengerti jalan-jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada banyak orang mengalami kegagalan bukan karena dia tidak punya potensi, bukan karena dia tidak punya kemampuan, tetapi karena dia sudah terlalu nyaman dengan keadaannya, tidak mau lagi untuk berjuang, untuk bekerja keras. Atau kalau tidak, semua hal yang nyaman itu membuat dia kehilangan fokus hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk selalu bertumbuh, berkembang, dan akhirnya kita bisa mengalami kemaksimalan dalam rencana Tuhan. Tuhan ingin kita fokus dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 18 ayat 1 sampai 10. Perikop ini menolong kita memahami pentingnya kita tetap fokus pada tujuan Allah. Walaupun semuanya sudah berjalan baik-baik saja, tetapi bukan berarti kita setelah itu menikmati kenyamanan dan kita lupa bahwa ada maksud Tuhan lebih jauh lagi dalam hidup kita. Kita akan membaca bagian ini, bagian demi bagian, supaya kita bisa mengerti bagaimana kita bisa tetap fokus pada tujuan Tuhan. Ayat 1-3. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Jadi saudara-saudara, mereka sudah nyaman dengan keadaannya padahal pekerjaannya belum selesai. Apa yang jadi tujuan Allah mereka dituntun masuk tanah perjanjian itu sebenarnya belum selesai. Tadi di ayat 2 disebutkan masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian. Jadi pekerjaannya belum selesai. Oleh sebab itu Yosua menegaskan, berapa lama kalian akan bermalas-malasan menikmati milik pusaka kalian sendiri, menikmati kemenangan yang sudah kita raih, tetapi setelah itu tidak mau bergerak lagi padahal ini belum selesai. Jadi bagian yang pertama ini supaya kita tetap fokus pada tujuan Tuhan, tetaplah fokus pada rencana Allah semula. Kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk mengerjakan apa? Kita dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu yang unik, yang istimewa.
Oleh sebab itu Tuhan memberi kita potensi, memberi kita bakat, memberi kita talenta, memberi kita karunia rohani. Itu sebenarnya Tuhan menginginkan supaya kita itu fokus pada sebuah pekerjaan dan selesaikan dengan tuntas. Mungkin saat ini kita meraih banyak pencapaian. Mungkin orang bilang kita sudah berhasil sebagai pekerja, sebagai pengusaha, bahkan mungkin sebagai pelayan Tuhan. Orang bilang kita ini sudah berhasil pelayanan kita. Cuma pertanyaannya, apakah Tuhan sudah tidak lagi menginginkan kita terus bertumbuh dan berkembang? Apakah itu tempat kita yang sampai akhir hayat kita tetap di situ? Kadang-kadang dalam pencapaian-pencapaian tertentu kita lupa bahwa kita harus terus bergerak. Puji Tuhan kalau saudara berhasil dalam bisnismu saat ini, tetapi apakah Tuhan hanya ingin saudara berhenti di pencapaian kesuksesan bisnismu, setelah itu hanya menikmatinya, lupa bahwa ada tugas yang Tuhan masih ingin kita kerjakan. Mungkin pelayanan kita menghasilkan buah-buah yang sangat baik sekali. Tetapi apakah Tuhan menginginkan kita hanya berhenti di situ dalam pelayanan itu, menikmati hasil dari pelayanan itu, setelah itu tidak lakukan apa-apa? Kita harus kembali ingat, ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan pimpin kita, pasti ada sebuah tujuan. Dan tujuan itu pasti tidak sekedar satu tahap berhenti. Tuhan ingin kita mengalami kemaksimalan sebagai orang-orang Kristen, berbuah lebat, berbuah yang bertambah-tambah, tidak hanya sekedar berbuah. Ingat apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan ketika Tuhan panggil. Fokus pada tujuan Allah di awal. Jangan hanya fokus pada pencapaian yang saudara sudah nikmati saat ini dan setelah itu hanya menikmati pencapaian itu. Jangan, tetapi fokus terus pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sejak Tuhan memanggil kita. Yang kedua, kalau kita baca ayat yang ke-9, orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu, mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar kota demi kota dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan. Jadi ketika Yosua mengingatkan mereka, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Berapa lama lagi kamu hanya terjebak dengan zona kenyamananmu karena sudah merasa sebagai orang yang berhasil, merasa sudah mencapai hal-hal yang begitu besar, begitu banyak, dan kalian puas. Setelah itu kalian berhenti, kalian lupa bahwa pekerjaanmu belum selesai. Lalu Yosua memerintahkan mereka untuk yuk kita bergerak lagi, catat wilayah ini dan mana yang perlu kita taklukkan lagi. Supaya setiap saudara kita itu mendapat bagian, supaya setiap suku mendapatkan milik pusakanya. Tidak boleh hanya berhenti di sini. Kemudian mereka pergi untuk melakukannya. Dari sini berarti kita mengerti, supaya kita tetap fokus pada tujuan Tuhan. Yang kedua, tetaplah fokus pada tugas dan tanggung jawab kita. Kenyamanan seringkali membuat kita lalai bahwa ada tugas dalam hidup kita yang masih harus kita kerjakan. Kenyamanan kadang-kadang membuat kita mengabaikan tanggung jawab kita. Ada banyak rumah tangga dimulai dengan baik karena mungkin dimulai dengan perjuangan bersama-sama. Sebagai pasangan harus berjuang supaya rumah tangganya itu bisa berdiri tegak, supaya kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya tercukupi dengan baik. Tetapi begitu Tuhan berkati, semua kemudahan didapat. Tuhan memberi berkat berlimpah-limpah, semuanya Dia punya. Tetapi setelah itu mereka hanya sibuk menikmati berkat itu, lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya. Seorang suami lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Dia pikir ketika dia kasih duit yang banyak kepada istri dan anaknya sudah cukup. Dia lupa dia punya tugas sebagai kepala keluarga. Dia punya tanggung jawab sebagai seorang ayah yang harus dikerjakan. Walaupun dia sukses, bukan berarti dia boleh mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Akibatnya pernikahannya mulai retak. Anak-anaknya tumbuh sebagai anak-anak yang bandel, anak-anak yang menyusahkan hatinya. Karena apa? Sebagai kepala keluarga, seorang ayah tidak sungguh-sungguh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kehilangan fokus akibat kesuksesan yang dia dapat. Demikian juga kadang-kadang orang yang bekerja. Ketika dia diberi kesempatan naik, jabatannya semakin naik, dia dapat fasilitas semakin enak, dan dia dapat gaji semakin besar secara keuangan, secara fasilitas, secara jabatan, semuanya membuat dia menjadi orang yang serba mudah, dan dia akhirnya menikmati semua kemudahan itu, lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya. Bukankah kita mendengar banyak kisah bagaimana orang-orang yang setelah dia naik jabatan, setelah kekayaannya bertambah-tambah, menjadi orang yang karakternya buruk, perilakunya buruk. Dia bisa mengkhianati pasangannya, dia mulai tidak lagi setia kepada Tuhan karena merasa punya semuanya. Dia lupa tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pengusaha yang sukses, sebagai pekerja yang sukses, bukan berarti dia dibebaskan dari tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dia tetap harus lakukan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga dengan orang yang melayani. Kadang-kadang ketika berjuang memulai pelayanan, dia begitu semangat, dia begitu gigih, dan dia begitu tulus hati melayani. Dia begitu rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dia begitu rajin melayani. Tetapi ketika pelayanannya diberkati Tuhan, mulai bertumbuhlah pelayanannya, mulai menikmati yang namanya fasilitas, kemudahan. Akhirnya banyak hamba Tuhan jatuh bukan karena dia harus berjuang dari nol, bukan karena pelayanannya menghadapi tantangan yang begitu berat, tetapi justru karena sebagai hamba Tuhan diberi banyak kemudahan dengan fasilitas, dengan keuangan. Banyak hamba Tuhan jatuh karena dia tidak lagi fokus pada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada dia ketika Tuhan memanggilnya. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin tahun ini kita tetap melangkah dalam jalan Tuhan dan rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita, Tuhan tetap mempercayai kita dengan banyak kelimpahan, dengan banyak hal yang baik, baik dalam rumah tangga, pekerjaan maupun pelayanan. Kalau kita ingin tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita harus tetap fokus dengan tujuan Allah yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Fokus pada panggilan Allah yang unik dalam hidup kita, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan masyarakat kita. Kita harus fokus pada apa yang jadi tujuan Tuhan untuk diri kita. Setelah itu lakukan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Keadaan apapun, kemudahan apapun, fasilitas apapun, kesuksesan sebesar apapun, tidak boleh menjadikan kita orang yang tidak bertanggung jawab. Kita justru harus semakin giat, semakin sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Ketika Tuhan memberkati kita dengan banyak kemudahan, bukan mengendorkan dan menurunkan kualitas kita, tetapi mestinya meningkatkan kualitas kita dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab kita. Tahun ini menjadi tahun yang membuat kita semakin maju berkembang karena kita fokus pada tujuan Allah. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan memilih kami dan memanggil kami dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Masa depan yang cerah, masa depan yang terbaik, dan kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Allah. Oleh sebab itu Bapak, biarlah di awal-awal tahun ini kami kembali untuk memberikan fokus yang benar terhadap tujuan-Mu Tuhan. Kami menjalani tahun ini kembali mengingat apa panggilan Tuhan atas setiap kami, apa tugas yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami dengan penuh semangat, penuh dedikasi akan melakukan tanggung jawab kami sebaik-baiknya. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pasangan suami istri, agar mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, supaya pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Sebagai kepala keluarga, para suami sungguh-sungguh bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya, kesibukan apapun, bahkan kesuksesan apapun yang didapat, tidak pernah membuat hati mereka mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Beri mereka hikmat, beri mereka berkat, supaya para kepala keluarga bisa memimpin rumah tangganya di jalan Tuhan dan berlimpah dengan anugerah, sukacita dan berkat Tuhan. Demikian juga para pekerja profesional, Tuhan juga berkati mereka, supaya mereka tidak hanya bekerja, tetapi sebagai anak-anak-Mu mereka bekerja tetap melangkah di jalan Tuhan. Arahkan hidup mereka untuk memenuhi janji Tuhan. Demikian juga untuk para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani, supaya mereka tidak kehilangan arah. Mereka menikmati semua pencapaian pelayanan, tetapi membuat mereka kehilangan arah. Beri mereka fokus Tuhan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan melalui panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bergabung dengan Raise and Guide saat ini. Anugerah-Mu menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini Anda atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar, tuliskan komentar Anda di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan mari kita nikmati bersama-sama Raise and Guide di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.